Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Udah lama ya gua nggak buat video yang ada suaranya. Gua ada berapa kali buat video, tapi ya videonya itu cuman video abal-abal doang yang nggak ada suaranya, cuman kayak ya, showcase ini itu deh. Tapi ya kali ini gua mau bikin video yang agak niat dikit, jadi gua pakai suara dan ya nanti gue edit dikit lah. Sama kali ini gue juga mau review Pokemon. Kali ini gue mau review Zekrom yang kemarin baru kelar ya red draw-nya. Tapi yang gue review kali ini warning aja, ini B12 jadi bukan B4 bukan B8, jadi hitungannya B11 lah yang udah di build. Jadi ya kalian bisa kira-kira sendiri. Nanti mungkin gue bakal coba pakai hell item yang epic, jadi kalian bisa nilai sendiri lah ya B11 Zekrom gimana. Karena kalau gue pakai hell item yang legendary itu gak masuk akal aja gitu. Oke guys, jadi ini Zekrom B12 ya. CP-nya punya gue udah 1.120.000. Oke, untuk friendshipnya ini sudah 500. Friendshipnya ini make friendship tipe Dragon, Fire, sama Fairy ya. Jadi kalau kalian yang mau ambil Zekrom, misalnya nanti kalau ada keluar lagi ya, kalian siapin friendship makanannya yang ini. Pokoknya yang sama kayak tipe Fire, tipe Dragon, dan tipe Fairy. Oke lanjut, untuk nature-nya gue pakai Hesti ini nambah speed, kurangin SPDF. Sebenarnya bisa aja ngurangin yang SP attack, cuman karena gue awal-awal kemarin pakai shard semua, nggak pakai Ditto, dan gue nggak mau pakai nature min gue, jadi ya gue dapat Hesti ya gue pakai aja Hesti, karena Hesti ya juga udah bagus nambah speed. Bisa pakai Hesti atau kalian bisa juga pakaiin dia itu Jolly itu ngurangin petek ya, jangan deh. Berarti ngurangin SP attack kalau Jolly. Berarti Jolly atau Hesti atau Naif. Kalau timid ngurangin petek itu jangan guys. Jadi kalau mau main nature speed minimal pakai 3 itu. Kalau kalian mau main attack itu pakainya Adaman. Itu paling bagus menurut gua, paling worth it. Paling jelek itu ya di Brave, karena Brave itu ngurangin speed gitu guys. Untuk individual value-nya udah max semua ya. Dari HP sampai PDF-nya sudah 66-nya perfect 31. Untuk backthrough-nya udah ini ya, udah Marvel. Starnya 12, evo value-nya max, potensialnya ya yang biru sama ungu paling bawah udah gua maxin, yang lain nah nanti aja. Chipnya gua pakein ini ya, gua pakein Fear 42. Jadi Fear-nya 4 sama sisanya Sacrifice. Sacrifice ini cuma buat gua ambil statnya doang, nggak ambil apa-apanya. Fear ini dia ketika casting ultimate skill akan mereduce anger dari satu random target sebesar 180 range di attack range. Jadi yang masuk attack range-nya si Zekrom, misalnya dia sudah overdrive, itu kan jadi cross kan. Nanti salah satunya itu bisa ada dikurangin range-nya guys, sebesar 180. Lalu ada 40% chance first ultimate skill ini dia ada chance 100% untuk mengurangi damage anger reduction to extra target. Berarti ada dapat extra target, jadi bisa 2 guys. Dan target keduanya ini ada chance-nya itu sebesar 40% kalau sudah ultimate kedua dan 100% kalau masih ultimate pertama. Jadi ya, kalau ultimate pertama itu 100% ngurangin 2 anger musuh guys gitu. Kalau ada yang nanya lagi recommended chipnya apa, kalian juga bisa pakai di Lone Wolf guys. Lone Wolf tuh yang mana? Yang ini ya. Ini mana gua cari. Lone Wolf tuh yang ini guys. Mana dia? Ini. Nah, ini skill damage increase 5%. Ini coin common ya. Nah, yang Marvel ini increase 20% terhadap target yang HP-nya lebih tinggi dari 50%. Tapi kan rata-rata mungkin Marvel tuh susah kan. Jadi yang legendary aja lah, cukup sudah. Ini damage increase 15% kepada target dengan HP yang lebih tinggi di 70%. Nah, ini yang legend ya. Kalau kalian mau pakai epic juga nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau DPS gua saranin pakainya Lone Wolf. Kalau enggak ya Frogthorn juga bisa. Frogthorn tuh yang sebelahnya yang ini. Kalau enggak ya terserah kalian sisanya mau pakai apa. Kalian mau pakein di Psychic juga bisa sebenarnya. Ini tergantung preferensi masing-masing aja guys. Rune-nya gue pakein 6 deadly sama 3 punch. Sebenarnya ya ini bebas, kalian mau pakein dia warlike juga bisa, kalian mau pakein dia 6 punch juga bisa, kalian mau campur pakai shine juga bisa. Jadi terserah kalian, yang penting DPS otomatis kalian harus pakai antara punch, deadly atau warlike atau shine ya, terserah itu. Di luar itu ya itu rune support atau rune tank. Kalau buat DPS ya 3 rune itu yang gue sebutin, sama 1 shine itu opsional. Kalian bisa pakai atau kalian bisa nggak pakai. Oke, kita langsung ke skill satunya aja. Skill satunya ini ngeteknya single. Jadi itu inflict 100% petek ditambah 9504 PDMX dan meningkatkan 10% petek
dan 10% speed selama 2 ronde, dan ini bisa di stack 2 kali. Lalu dalam overdrive violent status mempunyai 50% chance untuk menyerang 1 kali lagi. Jadi dia bisa nyerang 2 kali kalau dia lagi dalam mode overdrive guys. Untuk skill 2 nya ini juga single target. Dia akan inflict 180% petek ditambah 23.760 PD mag. Dan dia akan summon sebuah Thundercloud untuk 2 ronde dengan bayaran 10% dari once HP nya. Lalu dia akan menerima 20% evade dan 20% least HP. Least HP ini itu ya, lifesteal guys. Lalu ketika dalam overdrive violent status, move ini tidak menggunakan HP-nya sebagai bayarannya guys. Jadi ya kayak move biasa, nggak pakai bayaran. Ini kan kalau move-nya normal dia pakai 10% HP-nya Zekrom buat trigger Thundercloud-nya. Nah, kalau lagi dalam overdrive violent itu dia nggak pakai S. Jadi nggak ngurangin HP, dan dia akan cast bolt strike to inflict damage equal dari 120% PD damage kepada enemy dengan lowest HP. Nah, jadi kalau ada musuh yang lowest HP itu bakal kena bolt strike guys. Bolt strike ini skill 2 nya. Oke guys, kita lompat ke pasif dulu ya, karena ultimate itu paling terakhir aja. Ini pasifnya Terravolt. Load gain 1 charge ketika setiap serangan dan setiap 10% HP yang hilang. Charge ini buff can only be dispersed, increase 5% electric damage, stuck sampai 6 kali. Dan is charge loss restore 50 rage. Jadi setiap berarti 6 charge, berarti dia bisa restore 300 rage ya guys. Dan ketika ada 6 charge, langsung masuk ke dalam mode overdrive violence selama 2 ronde. Nah, overdrive violence ini apa? Dia akan meningkatkan initial attack dan crit sebesar 34,8%. Ini kalau level 99 ya. Gak bisa di dispel atau di transfer. Langsung remove ini dispel. Dan become immune to sleep. Gak bisa ditidurin, gak bisa di nightmare, gak bisa di paralyze, dan gak bisa dikurangi rage nya guys. Yang kurangi rage itu kan kayak ultimate-nya, bukan ultimate sih, Nether Fire-nya si Giratina, skill 2 nya Mewtwo, dan lain-lain guys, yang bisa ngurangi rage pokoknya. Dan setiap charge provide 10% evade. Jadi kalau ada 6 charge itu jadi dia ada 60% evade. Tapi ya 60% evade itu masih RNG guys, jadi ya masih bisa kena lah. Dan ketika dalam mode overdrive, charge-nya ini nggak bisa nambah ya guys. Dan setiap attack itu akan memakan 1 charge, jadi berkurang terus charge-nya. Ketika modenya habis atau overdrive-nya itu kelar, selesai, akan masuk ke mode drain. Drain tuh kayak debuff gitu guys, kena control, bukan debuff ya, control. Selama 1 ronde, dia ini akan nggak bisa gerak, atau kayak kestun lah ibaratnya, kestun 1 ronde gitu. Tapi dia bisa di dispel pakai Ether mental health, tapi akali Zekrom pakai mental health. Bisa juga pakai ultimate-nya Suicune, atau bisa pakai pasifnya Kyogre ya. Pokoknya skill yang bisa dispel, nah itu bisa dispel drainnya si Zekrom guys gitu. Lalu ada Super Conduct. Ini di 3 ronde besar setelah masuk ke battle akan menerima sebesar 300, 200, dan 100 rage. Jadi 300 ini di big round pertama, 200 di kedua, dan 100 di ketiga guys. Di setiap respective round ketika an ally, berarti Pokemon kawan itu cast an active physical skill. Jadi physical skill tuh mungkin yang P-attack atau mungkin yang mukul, bisa jadi ya, mungkin P-attack sih guys. Yang lebih realistis mungkin P-attack ya. Itu dia akan menerima 300 rage gitu. Kalau ronde big round pertama, dan kalau big round kedua dia akan menerima 200 rage, dan ronde big round ketiga dia akan menerima 100 saja. Oke, jadi ini ada B8-nya ya. Kalian lihat unlock at star-nya, extra effect. Langsung menerima 3 charge ketika masuk ke arena, dan ketika overclock habis, every charge scores 50% P-attack damage on enemy Pokemon with lowest HP. Jadi kalau overdrive-nya habis, yang langsung mode drain-nya dia kecapean, itu langsung kayak ada Thundercloud guys. Thundercloud itu kayak dia ngasih damage ke musuh dengan HP paling rendah berdasarkan 50% P-attack-nya Zekrom guys. Jadi setengahnya dari base P-attack-nya. Kalau itu di luar buff ya guys. Kalau misalnya di dalam battle ada buff nambah damage apa segala, itu beda lagi. Kalau ngitungnya gampang, misalnya damage-nya 400.000, apa total P-attack-nya itu 400.000, berarti 50%-nya ya 200.000 damage ke Pokemon dengan lowest SP guys. Gitu. Oke, kita ke ultimate-nya ya. Ini nyerangnya single atau cross. Jadi kalau single itu dia masih belum overdrive, dan kalau sudah cross itu dia sudah overdrive kah? Cross itu dia nyerangnya 4 guys. Kalau di tengah jadi kayak plus, kalau di kiri kanan dia cuma nyerangnya 3 biasanya. Itu kalau di depan ya guys. Jadi kalau di depan itu dia misalnya nyerang paling kiri atau paling kanan, jadi dia itu nyerang belakang yang itu sama yang tengah gitu guys. Kalau dia nyerang yang tengah, dia akan nyerang kiri kanannya sama yang belakang yang di tengah itu. Jadi tambah gitu bentuknya.
Jadi untuk ultimate-nya ini akan inflict 360% P attack ditambah 23.760 P damage kepada enemy. Sebelum releasing ultimate, instantly gains 3 charge dan rounds the overflowing charge into 100 rage. Jadi misalnya gini guys, kalau kalian pas mau ultimate charge-nya itu sudah 5, tapi kan itu 5 itu kan belum overdrive guys, jadi cuma nyerang satu aja kan. Jadi kalau tambah 3 sebelum dia ngeluarin ultimate, jadi nambah 3 itu jadinya tambah jadi 8 kan. Berarti 2 itu kelebihan guys. Maksimal kan cuma bisa 6 charge, jadi ada kelebihan 2. Jadi dapat 200 rage guys gitu. Karena overflowing kan, jadi diubah jadi rage guys. Lalu ketika overdrive violent status, attack enemies in a cross instead, inflicting P damage equal to 360 P attack kepada main target, dan other targetnya itu 180% P attack ditambah 23.760 P damage, dan mempunyai 40% chance untuk paralyze. Paralyze ini control, ya nggak bisa skill 2 atau ultimate untuk satu big round guys. Bukan round ya, satu big round. Jadi ya mungkin ya big round beda lagi hitungannya guys. Big round tuh kalau di ronde dimana kita atau musuh itu sudah bisa ulti, itu big round ya. Entering overdrive mode for the first time, release ultimate for free before the next big round. Jadi dia langsung bisa release ultimate, tapi ini release ultimate-nya kita nggak bisa kontrol guys. Jadi dia langsung keluar aja langsung gitu. Kita nggak bisa atur dia mau arahin kemana, ke kiri, ke kanan, ke tengah, nggak bisa. Dia langsung dah keluar aja gitu. Dan untuk 11 star-nya, extra effect during overdrive violent using ultimate does not consume charge. Jadi misalnya overdrive violent kan 6 charge-nya kan. Jadi kalau dia B11 itu tidak akan consume charge-nya. Jadi charge-nya itu bakal tetap 6. Berarti kalau karena tetap 6 berarti effect-nya masih ada 60% guys gitu. Dan mempunyai 80% chance untuk inflict paralyze on targets. Jadi karena cross jadi ada 80% chance musuh terkena paralyze. Untuk hell item epic-nya ya gue saranin pakainya ini Metal Coat, Kingstroke, terus Magmarizer sama Black Belt guys. Karena Black Belt ini dia nambah HP, nambah speednya juga, dan nambah electric type skill. Kalau sekarang gua pakainya Safety Google ya. Safety Google ini yang kuning. Dia akan ultimate skillnya akan meningkat sebesar 25,5% dan life skillnya akan meningkat sebesar 12% guys. Memberi carrier 40% speed dan 22,5% damage boost ketika mempunyai full rage. Jadi full rage itu langsung speednya naik 40% dan damage-nya juga meningkat. Dan dia akan mendispel satu control effect. Oke guys, jadi gua coba Zekrom-nya di ini dulu ya, di story. Nah ini gua bakal kasih lihat skillnya aja ya. Mungkin kalian beberapa udah yang tahu, tapi ya udahlah biarin aja. Nah ini kalian lihat ya, di atasnya itu ada kayak 3. Nah itu yang B8 nya ya guys. Itu charge-nya sudah ada 3 di awal ronde, baru masuk langsung dapat 3. Dan ini hal item yang gue pakai itu gue pakein dia Metal Coat. Jadi ini skill 2 nya dulu ya. Skill 2 nya langsung ke Suicune. Nah itu charge-nya langsung, karena dia ngurangin 10% HP, jadi dia charge-nya langsung 5. Dan dia tadi setiap dia ngeluarin skill itu dia bakal nambah 1 charge dan HP yang kurang dapat 1 charge. Jadi charge langsung 5. Nah ini kalian lihat ya, ini kan belum 5 tuh, belum 6, jadi belum overdrive nih, masih asap-asap doang. Ini habis ini dia langsung dapat 3 charge, berarti langsung 6 itu overdrive, 2 nya kelebihan. Nah 2 itu jadi 200 charge ya, 200 rage. Jadi dia ada 200 rage di ronde selanjutnya guys gitu. Ini gua ultimate si PG aja. Oke, gua langsung itu. Nah itu nyerangnya itu ya, nyerangnya langsung cross. Kenapa dia langsung masuk overdrive pas ultimate? Kenapa kayak gitu? Karena waktu dia langsung charge-nya 6, itu dia langsung dapet overdrive violentnya guys. Jadi langsung cross, walaupun sebelumnya itu pas sebelum ultimate itu charge-nya belum sampai 6 guys, masih 5 atau masih 4. Nah tapi pas dia keluarin baru mau ultimate, karena dia baru mau ultimate langsung dapat 3 charge, jadi dia langsung masuk overdrive. Nah gitu guys, kenapa Zekrom bisa langsung 2 kali ulti kayak tadi gitu. Kalau nggak ada itu, misal belum ada overdrive violentnya ya, masih attack-nya otomatis cuma 1 guys. Karena ini gue bakal ultimate lagi ya, kita coba lagi ya. Nah ini cross lagi guys, kalian lihat tuh masih 3. Ini overdrive ya, kalian tuh. Kalau overdrive itu buntutnya yaitu biru-biru gitu. So ini coba skill 2 aja ya. Kalian lihat skill 2 nya ngurangin HP atau enggak. Nah enggak kan, kalau ngurangin HP. Sama ada Thunderbolt lagi. Jadi ada 2 bolt strike guys kalau dia lagi overdrive. Kalau dia nggak overdrive cuma 1. Nih tuh guys, cuma 1 kan, kalian lihat sendiri. Mungkin habis ini skill 1, nggak bisa skill 1. Bisa skill 1 langsung ultimate ini, kena metang soalnya. Nah itu langsung overdrive ya guys.
Nih kita coba change skill satunya, karena ada berapa tadi, 50% atau 40% gue lupa. Itu nih deh, 50% chance buat 2 kali attack guys, skill satunya. Kita coba ya, Tonidoran 1. Oh nggak ke trigger guys. Coba sekali lagi. Nah ini 2 kali guys. Oh nggak deh, habis langsung exhaust ya, kalian lihat tuh. Jadi karena langsung exhaust, overdrive-nya habis, dia langsung ngasih bolt strike sebesar 50% P attack-nya ke enemy lowest SP. Karena tadi leak hitungannya udah mati, jadi langsung dihantam ke si Suicune gitu guys. Oke guys, untuk videonya gue akhiri sampai sini aja ya. Mungkin nextnya gue bakal review Kyurem atau Meloetta guys. Oke, thank you for watching. See you on the next video guys. Bye bye.